Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam renungan GKI Sangkrah. Ya Bapak Ibu, saya senantiasa berdoa agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan, diberi oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, dan segala kecukupan serta sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan hari ini adalah temanya hati yang siap untuk ditabur firman Tuhan. Bacaan diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Ya, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Untuk itulah Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan taburan firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami mau mendengar dan mau melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-15, ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang kisah seorang penabur ini sudah kita dengar berulang-ulang. Saya yakin ada yang sudah mendengar ini sampai 5 kali. Bahkan ada yang sampai 8 kali. Nah, ada hal yang menarik di dalam setiap kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam perikop ini diceritakan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah seorang penabur. Siapakah penabur itu? Penabur itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang ditaburkan? Benih.
Benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus adalah firman-Nya. Dan benih itu mempunyai kualitas yang sama. Dia di dalam satu keranjang seorang penabur. Yang ketiga adalah tempat di mana benih itu ditaburkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ada 4 jenis tanah yang mendapatkan taburan itu. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan, berbatu-batu keras, sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, maka dia tidak bisa tumbuh. Orang yang mendengar firman Tuhan ini hanya sekedar mendengar, tapi dia tidak menghayatinya. Sambil lalu, yang kedua, dia jatuh di tempat yang berbatu-batu. Dia menerima dengan sukacita, tapi ketika ada persoalan, dia berusaha untuk meninggalkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah benih itu ditaburkan di semak belukar. Ketika dia mendengar, tetapi ada kesulitan-kesulitan hidup, kemudian ada hal-hal duniawi, dia meninggalkan, dia lupa akan firman Tuhan. Dan yang keempat ini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa di tanah yang subur itulah benih dapat berbuah. Kalau kita lihat di dalam 4 jenis tanah ini, kita bisa melihat tanah yang pertama hingga tanah yang ketiga. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan, mereka hanya menerima. Setelah mereka menerima, mereka lupa untuk menghayatinya. Beda dengan tanah yang keempat, tanah yang subur. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka dia tidak hanya menerima, tetapi mereka menghayati. Demikianlah Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan, apakah kita benar-benar merenungkannya, menggali, menghayatinya, dan menerapkannya, atau kita sambil lalu? Kalau itu sambil lalu, maka yang terjadi ketika ada persoalan-persoalan, maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan ditaburkan kepada kita setiap minggu di gereja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menaruh firman Tuhan itu di tanah yang subur, atau kita menaruh itu di tanah yang berbatu-batu? Apakah kita menaruh tanah itu di semak belukar? Bapak Ibu yang tahu. Nah, serangkaian di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memanggil kita melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita bergereja. Setiap minggu, Tuhan memanggil kita, mengajarkan kepada kita firman-Nya. Sekarang, di mana firman itu tinggal di dalam hati kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita mendengar firman Tuhan, kita harus bersikap. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat film, yaitu tentang film kolosal di kerajaan-kerajaan Cina waktu itu, ketika kaisar itu memberikan sabdanya melalui duta yang harus disampaikan, maka ketika duta itu berkunjung, maka dia menyampaikan apa yang menjadi titah kaisar. Maka orang yang mendengarnya harus berdiam diri. Benar-benar harus mengerti apa yang diinginkan kaisar. Bahkan mereka jongkok, seakan-akan kaisar berbicara terhadap dirinya. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan berbicara melalui hamba-Nya dalam setiap minggu khotbah, apakah kita benar-benar menyiapkan hati kita? Mungkin kita tidak seperti yang dulu, kita jongkok, tetapi kita duduk berdiam diri, kita sediakan waktu kita. Bukankah seringkali ketika kita mendengar sambil lalu,
kita pegang HP, kemudian kita berbicara terhadap sebelah kita, habis ini kita mau makan di mana, nonton di mana. Kalau demikian, firman Tuhan seakan-akan jatuh di tanah yang berbatu. Kadang-kadang Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi, kita mendengarkan firman Tuhan, ya, duta yang diutus oleh Allah, kita sambil mendengarkan, sambil makan arem-arem. Maka yang terjadi apa? Hilang tadi khotbahnya tentang apa. Nah, sekarang berbalik kepada kita Bapak Ibu. Marilah kita siapkan hati kita. Mau ditabur di mana? Bapak Ibu yang memilih. Satu hal yang menarik, ketika Tuhan berbicara, ketika ditabur di tanah yang subur, ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Saya percaya bahwa Allah kita sayang pada umatnya. Dia ingin kita berbuah 100 kali lipat tentunya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan 30, 60, atau 100? Itu tergantung dari hati kita dalam kita menghayati akan firman-Nya. Kalau kita mendengar, kemudian kita menghayatinya dengan dangkal, maka yang terjadi, kita memberi seakan-akan hanya sekedar memberi. Contoh Bapak Ibu, di dalam kita berbuat kasih yang diajarkan Tuhan, ketika kita harus memberi, kalau kita ketemu di pinggir jalan, ada orang ngamen jreng, ya itulah sekedar memberi. Tetapi apabila kita menghayati firman Tuhan, maka yang timbul dalam hati kita adalah belas kasihan, cinta akan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita akan berlipat-lipat kali ganda dalam kita memberi. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan sayang, Tuhan cinta pada Bapak Ibu sekalian. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Letakkan firman Tuhan di tanah yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini juga nantinya tumbuh di dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh merawatnya dalam hati kami. Kami boleh menjaganya dan kami boleh menaburinya dalam setiap pagi di dalam kami berelasi dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami dalam sepanjang waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.